Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak terkasih kelas 4A dan kelas 4B. Hari ini kita akan membahas pembahasan materi tema 1, subtema 1 dan 2 mata pelajaran SBDP. Bapak berharap kalian simak penjelasan pembahasan materi tema 1, subtema 1 dan 2 SBDP supaya nanti ketika kalian ulangan bisa mengerjakan dan mendapat nilai yang maksimal. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu, Bapak sudah menjelaskan tentang apa sih gerak tari itu? Betul, gerak tari yaitu perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Jadi ketika kita menggerakkan anggota tubuh kita atau anggota badan kita, kemudian kita melakukan perubahan posisi, itu termasuk dalam gerak tari. Berikutnya, gerak tari merupakan unsur utama pada tari. Jadi kalau misalkan ketika kalian menari tapi tidak melakukan gerakan tari, itu tidak termasuk gerak tari ya nak ya. Tapi melakukan aktivitas tubuh. Jadi kamu bisa membedakan antara gerak tari yang merupakan unsur utama pada tari dan aktivitas fisik. Aktivitas fisik bermacam-macam, bisa berolahraga, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Tapi kalau jika kita membahas tentang tari, gerak tari itu merupakan sekali lagi unsur utama pada tari. Jadi jika kalian menari, unsur yang harus kalian perhatikan adalah gerak tari itu sendiri. Macam-macam ya gerakan tari itu. Nanti kita lihat di slide berikutnya ya penjelasannya. Nah, berikutnya ada istilah gerak stilatif. Gerak stilatif adalah gerak yang telah mengalami proses pengolahan yang mengarah kepada bentuk tari yang indah. Biasanya gerak stilatif itu dilakukan untuk menciptakan sebuah koreografi atau gerak tari yang menuju keindahan, untuk mempertunjukkan keindahan. Biasanya sih gerak tarinya itu sudah melakukan gerakan yang sedikit rumit. Jadi ketika kalian melakukan gerakan tari itu, kalian melakukan gerakan tarinya dengan berbagai macam gerakan ataupun perubahan posisi. Sedangkan gerak distorsif, sedangkan gerak distorsif yaitu pengolahan gerak yang telah melalui proses perombakan dari aslinya dan merupakan salah satu proses stilasi. Maksudnya supaya sederhana gini. Jadi ketika kalian sudah melakukan sebuah gerakan tari, kalau kalian melakukan gerakan distorsif, berarti kalian sudah membuat kombinasi atau variasi gerakan untuk menuju satu proses yang disebut proses stilatif. Kurang lebih seperti itu. Contohnya ada di tari bungong jempa. Nah, sedangkan bungong jempa itu atau tari bungong jempa itu adalah salah satu tarian daerah yang berasal dari Aceh. Banyak sih tarian-tarian yang berasal dari Aceh itu seperti sedati dan lain-lain ya. Tapi yang kita akan fokuskan adalah pembahasan tentang tari bungong jempa. Gerak dasar tari dibagi menjadi 3 gerakan yang paling utama, yaitu gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Kita simak bersama-sama ya. Gerakan kepala biasanya melakukan godeg, gilek, kemudian kedet. Kemudian sedangkan gerakan tangan itu melakukan gerakan lontang, tumpang tali, sembah, ukel, sembah kanan kiri, kemudian capang kanan atau kiri.
Sedangkan gerakan kaki itu dilakukan gerakan adet, gede, sama sonteng. Kita akan memasuki tema 1, subtema yang kedua. Kita akan membahas tentang formulasi gerak tari bungong jempa. Tari bungong jempa dapat dilakukan dengan formasi duduk atau formasi berdiri, atau posisi duduk atau posisi berdiri. Ketika posisi atau formasi duduk, biasanya para penari melakukan gerakan seperti bermain ombak. Ya, banyak sekali gerakan-gerakannya. Kalau kalian pernah melihat tarian-tarian dari daerah Aceh sana, gerakannya seperti bermain ombak ya. Kemudian sedangkan posisi berdiri, para penari melakukan banyak sekali yang namanya pola gerak. Ada yang melingkar, ada yang garis lurus, ada yang garis menyamping, dan lain-lain. Gerak tari dapat dilakukan dengan iringan musik atau hitungan. Bisa juga dilakukan atau diiringi dengan nyanyian. Kurang lebih seperti itu pembahasannya.
Tugas anak-anak di rumah, kalian simak dengan baik pembahasan materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kalian perhatikan, jangan lupa juga kalian sambil membaca rangkumannya untuk persiapan ulangan nanti. Tugas yang kedua, kalian simak video pada slide berikut setelah pesan atau tugas ini untuk persiapan mengumpulkan tugas menari bungong jempa. Yang harus kalian perhatikan adalah kostum yang digunakan oleh anak-anak. Tugas menari bungong jempa paling lambat dikumpulkan hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 dalam bentuk video ya. Baik, kita simak, kita perhatikan baik-baik video anak-anak menari dengan kostum dari barang bekas. Selamat menyaksikan, selamat belajar, dan selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa.